Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadahali salamati dinina dunyana akhirana. Aminiyati du'a wal qabul wa tamam kulli sul wa salahi sya'ni zahiran wa dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khairin wa nadhim syaikhina. Inna Allah yunawwiru qulubana wal hidayata wal afafa wal maut ala dini sunnah ya Muhammadan fi ونما نوابي سلف الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ولأصحاب الكرام بسر سورة الفاتحة الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mana sekarang? Qolal halaman 20. Oh. Coba ikuti baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف وقد اتفق لي نظم في هذا المعنى من شاء أن يحتوي آماله itu hamlan apa jamalan? Jumalan. Iya, jumalan. Jumalan. Oh. Apa ya? Betul jumalan ya? Kurang tanya. Falyattakhidh lailatan fi darkiha jamalan aqlil ta'amak kay tahdha bihi saharon. Terus banyak yang salah anunya ini hurufnya. In syi'ta ya sahibi an tablughal kamala wa qila man ashara nafsahu bil laili faqad fariha qalbuhu bin nahar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu berkata, wis ngendika sapa al-musannifu, Kiai Musannif telah berkata, pengarang kitab, wa qad ittafaqali lan teman-teman nyocoki li kedue ingsun apa nazm fi hadzal ma'na ing dalam ikilah makna, dan sungguh telah sesuai bagiku sebuah nazm, tentang makna ini, makna syair yang sebelumnya itu loh, yaitu apa ini, ittakhidhil laila jamalan tudrik bihi amala. Jadikan malam sebagai kendaraan, pasti dengannya engkau memperoleh harapan atau cita-cita. Sesuai dengan ini, ya Mbak katanya, nazam man syaa
man utawi sabane wong isa akarep sapa man an yahtawiya ing yen to ngumpulno sapa man ing yen to ngumpulno sapa man amalahu ing pira-pira ya ing pira-pira harapane ing pira-pira sejone tujuane jumalan ing ya secara keseluruhan ing sekabehane atau ya ing sekabehane maksudnya barang siapa yang ingin menghimpun harapannya dan cita-citanya semuanya tercapai gitu loh, terhimpun harapannya semua terhimpun. Siapa yang menghendaki yang ingin menghimpun harapannya semuanya berarti itu amalahu tadi ya. Di situ harokannya amalahu. Siapa yang ingin menghimpun harapannya semuanya gitu loh. Man syaa'a an yahtawiya amalahu jumalan. Barang siapa yang ingin menghimpun harapannya semuanya, cita-cita semua berhasil gitu. Fal yattakhidh lailatan jamalan fi darkiya gitu aslinya. Fal yattakhidh lailatan fi darkiya jamalan. Mongko supaya ngalap sapa wong mongko supaya ngalap sapa wong lailatan ing wengi fi darkiya ing dalem merkoleh harapan ya ing dalem merkoleh pira-pira harapane ngalap jamalan ing unta maksudnya kendaraan. Barang siapa yang ingin menghimpun harapan-harapannya atau cita-citanya semuanya, maka hendaklah menjadikan malam ya diwalik jamalan dulu, hendaklah menjadikan malam sebagai kendaraan dalam mencapainya atau dalam memperolehnya. Jadi sama dengan nazam sebelumnya itu ya. Kalau nazam sebelumnya jadikanlah malam sebagai kendaraan, pasti engkau mendapati harapan. Nah, kalau yang pengarang kitab ini nazam yang barang siapa yang ingin menghimpun harapan-harapannya atau cita-citanya semuanya, maka hendaklah menjadikan ya malam sebagai kendaraan dalam menempuhnya atau dalam mencapainya, memperolehnya. Tarqiya itu menempuhnya atau menyampainya, memperolehnya. Jadi kesimpulannya supaya orang itu berhasil cita-citanya, terutama cita-cita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, itu harus butuh malam itu dijadikan kendaraan, maksudnya dibuat sarana untuk belajar dan menelaah dan berdoa mohon kepada Allah. Jadi malam itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, itu maksudnya dijadikan kendaraan. Ya kan kendaraan kan ya dibawa ke sana kemari. Nah itu malam juga begitu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Ya walaupun siang juga begitu, cuma terutama waktu itu yang paling mulia adalah waktu malam. Jadi dibanding siang adalah waktu malam. Maka amalan-amalan yang dilakukan di malam hari lebih utama daripada siang hari. Sholat sama-sama sholat sunat di malam hari lebih utama daripada sholat di siang hari. Baca Quran di malam hari lebih utama daripada Quran di siang hari. Ya. Menelaah pelajaran di malam hari lebih utama daripada menelaah di siang hari. Makanya Lailatul Qadar itu kapan waktunya? Malam apa siang? Malam ya. Malam. Karena malam itu waktunya sunyi, orang umumnya konsentrasinya penuh ya, jadi tidak terganggu dengan hal-hal yang biasanya kalau siang pasti banyak gangguan-gangguan, tapi kalau malam tidak ya. Ini terus aklil ta'amak, nah ini. Jadi untuk mendapatkan
keberhasilan terutama dalam mencari kemuliaan yang hakiki di sisi Allah, satu harus menjadikan malam sebagai kendaraan untuk diisi dengan amal-amal kebaikan. Yang kedua harus mengurangi makan alias tidak banyak makan ya. Ini namanya aklil ta'amak ya, sedikitkanlah makananmu. Jadi ngurangono sira, nidikno sira ta'amak ing panganan sira. Kai ta'dha supaya merkoleh sira bi kelawan mangan titik saharon ing melek bengi. Jadi hubungannya supaya malam ndak ngantuk ya otomatis makannya tidak banyak. Lek mangane wake yo mesti ngantuke ya. Jadi di samping itu pasti melakukan apapun di saat tidak kenyang itu lebih khusyuk, lebih nikmat daripada ketika kenyang. Jadi syaratnya harus lek kepingin iso kuat melek bengi ya ada syaratnya harus tidak banyak makan atau makan sedikit ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ya, walaupun silakan makan tapi makan menurut Nabi itu sebelum kenyang sudah berhenti. Jadi harus bisa mengukur saya kalau makan sekian ini ya pas apa enggak ya. Jadi kalau orang kuarekan ya berarti kelebihan harus dikurangi. Tapi kalau sudah ya, misalnya porsi yang disediakan sudah pas ya enak, enggak keberatan, enggak kenyang ya itu sudah, tapi jangan terus nambah jajan ya. Kadang-kadang orang sakjane porsi makanannya sudah cukup tapi tambahannya ini yang membuat kadang-kadang kekenyangan. Nah ini kalau kekenyangan sudah gagal, sudah mestinya belajar bisa konsentrasi, bisa semangat ya, menjadi ngantuk berat. Nah, itu penyebab kegagalan diantaranya karena banyak makan menjadikan orang banyak tidur ya. Maka di sini setelah dianjurkan untuk menjadikan malam sebagai kendaraan, makanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, tapi untuk bisa tercapainya itu harus ditunjang dengan sedikit makan. Aklil ta'amak kurangono pangananmu kai tahdha bi saharon supaya merkoleh sira bi kelawan ngurangi mangan saharon ing melek bengi. In syi'ta lamun ngarepno sira ya sahibi du koncoku, lamun ngarepno sapa sira ya sahibi du koncoku antabluwa ing yen to tumeka sira al kamala ing sampurna. Jadi kurangi makananmu ya, agar engkau memperoleh ya kuat bangun malam, kuat tidak tidur malam. Jika engkau wahai temanku, wahai sahabatku ingin mencapai kesempurnaan, makanya tidak ada cerita orang-orang yang besar, yang orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, para ulama kekasih Allah, kecuali pasti punya kebiasaan dua ini. Biasa bangun malam ya, sholat malam atau munajat atau berzikir di malam hari. Terus yang kedua biasa lapar, senang lapar. Banyak tirakat orang-orang dulu begitu santri-santri zaman dulu itu kuat tirakatnya. Jadi zaman dulu tidak seperti umumnya pondok-pondok kita sekarang gitu loh. Jadi umumnya mondok itu tirakat, jadi makan itu masak. Banyak di antara orang-orang yang sukses itu justru tidak punya biaya gitu. Jadi makan itu kadang-kadang nunggu kalau temannya
habis masak itu ya di kendilnya itu dikoreti, intip-intip itu. Ada banyak yang cerita gitu. Jadi tidak punya biaya. Jadi makanya seadanya, kadang-kadang sisa-sisa dari temannya. Terus wakilah lan den ucapake den ngendikake man asharo nafsahu, man utawi sapane wong iku asharo ya ndadekno melek sapa wong nafsahu ing awake, sapa wong sing asharo ndadekno melek nafsahu ing awake bilaili ing dalem wengi. Pokot fari'a mongko teman-teman bunga apa qalbu atine wong binahari ing dalem awan. Barang siapa yang menjadikan tidak tidur ya, yang menjadikan dirinya tidak tidur malam, maksudnya sedikit tidur malam, maka maka sungguh dia hatinya bergembira di siang hari. Jadi ini pengalaman yang dirasakan oleh orang-orang solehin itu begitu. Jadi berkat malam itu banyak munajat kepada Allah, banyak beribadah, banyak menelaah pelajaran ya di malam hari, maka siangnya itu oleh Allah dibuat gampang gitu. Tenang hatinya, terus gampang, terus dijauhkan dari kesulitan. Itu berkat bangun malam ini, berkat munajat kepada Allah di malam hari. Jadi siangnya itu hatinya dibuat tenang karena amalan-amalan yang dilakukan di malam hari. Makanya ada hadis Nabi, alaikum biqiyamil lail, kalian harus melakukan qiyamul lail ya, banyak tidak tidur malam untuk sholat atau untuk munajat, untuk sinau, untuk belajar. Fa inna da'bus sholihin qablakum, sebab ya bangun malam itu atau tidak tidur malam itu kebiasaan orang-orang soleh ya sebelum kalian. Jadi orang-orang dulu soleh pasti punya kebiasaan tidak banyak tidur malam dan diisi malamnya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Terus wa makrabatun inda rabbikum, dan merupakan amal pendekat pada Tuhan kalian. Jadi untuk mendekat kepada Allah itu yang paling cepat ya, itu ketika di malam hari. Dan wa manhatun 'anil itsmi finnahar, dan bisa mencegah dosa di siang harinya gitu. Berkat bangun malam itu siang hari dijaga oleh Allah, tidak sampai terjadi perbuatan-perbuatan dosa ini, sehingga hati menjadi tenang. Karena hati susah, sumpek, urusannya sulit itu karena pengaruh dosa gitu. Jadi makanya kata Nabi, kalau orang itu kok mendapatkan kesusahan, sumpek, kok repot, rizkinya repot, urusannya repot, itu pasti penyebabnya dosa-dosa gitu. Penyebabnya dosa. Maka orang harus mengoreksi diri, dosa apa, terus banyak-banyak bertobat dan istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan dosa itu digambarkan Nabi seperti penyakit dosa itu. Ya. Ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum, kata Nabi. Maukah aku beritahu kalian penyakit kalian dan obat kalian? Maukah aku beritahu kalian penyakit kalian dan obat kalian? Beliau terus bersabda, ala inna da'akum az-dzunub. Ingat, sesungguhnya penyakit kalian itu adalah dosa-dosa itu loh. Dosa-dosa itu penyakit. Ya. Wa dawa'akum, dan obatnya
obatnya penyakit dosa itu loh ya. Al-istighfar. Baca istighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Kadang-kadang lesan ngilokno konco itu penyakit itu apa? Dadi penyakit karena dosa, ganggu temannya. Kadang-kadang suudzon, berburuk sangka, kadang-kadang iri, kadang-kadang sombong, kadang-kadang banggakno awak, itu dosa-dosa yang menjadikan urusan orang itu sulit ya. Menjadikan hati kotor dan orang itu sumpek, tidak tenang. Sehingga dengan pengaruh ini orang walaupun belajar tidak bisa konsentrasi karena penyakit. Sebagaimana orang badannya sakit, ketika orang terganggu kesehatan badannya kan males itu ya. Ketika orang sakit itu loh, dijak apa males wong loro gitu loh, dijak lunga tambah males, melemperak itu karena sakit. Terus makan minum ndak nikmat gitu. Kadang-kadang kabeh diarani pahit, dikai opo kepingin opo ditukokno, perlu barang dikekno kadang-kadang sak puluhan dilepeh. Iya. Pahit. Padahal bagi yang sehat itu nikmat, ya. Tapi ketika sakit seperti itu. Begitulah ketika rohani, hati itu sakit karena dosa-dosa itu loh, Pak. Jadi ketika orang itu melakukan dosa itu hati kotor seperti orang sakit itu, sehingga mestinya melakukan perbuatan-perbuatan itu semangat, giat, ringan ya. Maka ketika hati itu sakit diajak sholat malas, wegah, diajak ngaji wegah, wis gak enak ya, sumpek tok liyane. Itu karena sakit, seperti orang sakit itu mah. Kalau orang itu merasa demikian harus sadar iki penyakit ya, Pak. Ya, penyakit dosa pasti karena dosa. Maka harus meneliti dosa apa. Mungkin aku mari ngilokno konco, aku mari ngomong sing gak apik, aku mari suudzon, mungkin aku mari sombong, aku hasud mungkin. Diteliti gitu terus istighfar, mohon ampunan kepada Allah sekalian. Itu nanti ibarat penyakit menjadi hilang. Akhirnya yang tadinya malas menjadi ya ndak malas. Yang tadinya semua dirasa pahit, dijak ngaji wegah, dijak sholat wegah, dijak sama wegah. Itu ketika dosa sudah diampuni karena tobat, karena maka menjadi semangat lagi ya. Itu makanya orang mukmin itu harus jeli, harus teliti gitu loh. Biasanya ngaji seneng, enteng biasanya, semangat. Kok suatu saat wegah, berat ngaji. Itu pasti gitu loh. Penyebabnya tidak ada lain kecuali dosa gitu. Mbok dosa apa gitu loh. Biasanya tangi bengi digugah gampang biasanya. Gugahnya gampang. Tapi baru digugah wangel, padahal diseret terus disiram pancet. Itu kata ulama itu penyebabnya pasti kebebanan dosa. Saking dosa wujud dosa tidak kelihatan. Umpama kelihatan benar-benar wujud dosa itu sesuatu yang sangat menjijikkan, yang sangat busuk dan sangat menjadi beban gitu. Seperti orang ditunggangi sesuatu yang sangat jijik, yang sangat seperti itu. Saking tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan di dunia. Nanti ketika orang mati baru kelihatan ya apa sih wujud dosa itu. Ketika mati kelihatan. Dan kadang-kadang kalau orang hatinya bersih itu kadang-kadang ditampakkan oleh Allah. Orang itu mari goro itu ampuni basin. Itu karena kata Nabi dalam hadis idza kadzdzabal abdu kizbatan tanaha anhul malak milan minnat lima yakhruju min fi. Apabila seseorang itu goro pisan goro, koncone digoroi, apalagi wong tuane digoroi, apalagi gurune digoroi. Itu kata Nabi sakjane wong iki ambune buasin sampai malaikat menjauh sak mil. Sak mil itu kira-kira 2 kilo 3 kilo. Kenapa? Minnat lima yakhruju min. Saking basine abape wong mari goro iku lho. Dadi umpama ditampakno gak ono wong sing wani nyedhek. Wong mari goro lho, mari goro kancane mesti melayu kabeh iku, ya. Wong tuane misalnya arake mari goro, iku gak kuat saking basine dan kadang-kadang ditampakkan wajahnya itu kelihatan seperti wajah yang sangat menjijikkan.
Itu bagi orang-orang tertentu demikian. Jadi kadang-kadang ditampakkan wujud dosa orang itu loh. Ya, itu para wali Allah yang hatinya bersih itu sering demikian ya. Saya sering itu sowan sama kiai yang cerita itu ya. Suatu saat saya pernah pada salah satu guru saya bertamu itu cerita gitu. Sampai waktu itu kipas anginnya masih dinyalakan. Nah, terus cerita, kenapa kipas dinyalakan semua? Iya, barusan ada tamu, saya tidak kuat baunya. Saya ya dari baunya. Padahal bagi orang lain tidak bau gitu. Bagi tamu yang lain tidak bau, tapi beliau tidak kuat. Tapi ya biasanya orang soleh tidak langsung nyongklok sampai mari goro, tidak anu gitu. Apen-apen gak ero. Tapi itu pasti gitu. Dampak perbuatan dosa itu andaikan ditampakkan orang jijik sama dosanya sendiri, pasti tidak kuat sama dosanya. Lain itu nanti ketika ya mati itu yang wujud itu. Jadi ketika dia dikubur di kuburan itu ditunggu sesuatu yang sangat menjijikkan itu. Itu sampai disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. Nah, ayat berapa itu? Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Orang itu katanya ketika melakukan kebaikan-kebaikan, sholat, ngaji, kalau diterima itu nanti kalau ditampakkan ketika mati itu sesuatu yang sangat indah, yang sangat menyenangkan, lebih daripada orang yang paling menyenangkan, lebih indah dari segala sesuatu yang indah. Itu wujudnya amal soleh, amal-amal itu ketika mati nanti begitu. Tapi kata Allah, wa ma amilat min su'in, dan apa yang dilakukan oleh seorang dari perbuatan dosa, perbuatan jelek, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan. Engkau ya, orang itu kepingin dijauhkan, nyingkir yo ngado aku, gak kuat aku. Ya, ojo nyedekna aku, katanya. Duh, aku iki dosamu, ya. Jadi tidak bisa karena dia yang membawa itu dia dosa. Jadi orang mati di kuburan itu tidak sendiri. Kalau orang mukmin ahli amal saleh didampingi sesuatu yang lebih menyenangkan daripada keluarganya, daripada anaknya, daripada saudaranya. Tapi kalau orang itu ahli berbuat dosa itu didampingi sesuatu yang sangat busuk, yang sangat menjijikkan, yang sangat menakutkan. Tidak bisa diusir, tidak bisa. Itu kadang-kadang baunya ditampakkan gitu ya. Kalau orang itu kadang-kadang bentuk fisiknya itu loh dirupakan seperti kera, ada yang dirupakan seperti babi, ada yang dirupakan seperti ular karena dosa yang dilakukan itu loh ya. Saya dulu sering ngaji di Bangil itu kalau saya ngirim anak saya sempatkan ikut ngaji kitab Ihya, yaitu Habib Ahmad bin Husain bin Abu Bakar As-Segaf ya. Itu pas pernah saya ngaji ya. Sekarang beliau masih ada tapi beliau sakit ya. Nggak ngajar. Beliau cerita, aku iki ya, misalnya dikongkon mlebu pasar dibayar 10 juta gak gelem. Seperti beliau cerita. Kenapa? Karena beliau ini yang saking bersihnya hati ketika masuk pasar lihat orang itu tidak seperti manusia gitu. Ada yang kelihatan seperti ular, ada yang seperti babi, ada yang bau seperti itu Jadi saking umumnya manusia tidak ditampakkan. Pokoknya mari adus kabeh minyak wangi wisan koncone seneng kabeh ya. Padahal mari goro misalnya ya. Tapi bagi orang tertentu masih nggawi minyak wangi. Ya, sampai minyak wangi setengah termahal pakai. Terus tapi mari goro, tidak ada artinya itu, busuk ya. Makanya walaupun sunnah Rasul itu pakai minyak wangi sunnah ya, tapi yang lebih penting ya wanginya bukan wangi zahir, tapi wangi ni hati gitu. Karena hatinya bersih dari dosa. Jadi kita harus kalau kita ingin melakukan amal apapun, ngaji ya gampang, terus semangat, ibadah semangat, itu harus kita ini menjauhi perbuatan dosa-dosa. Karena dosa itu oleh Nabi dikatakan sebagai penyakit ya. Sebagaimana orang ketika sakit malas melakukan sesuatu, sebagaimana ketika sakit
tidak bisa merasakan nikmatnya makanan, minuman, maka begitu lebih-lebih penyakit yang namanya dosa gitu loh. Malas melakukan apa, malas terus tidak enak ya, sumpek terus susah. Kadang-kadang sampai sumpeknya itu sampai orang bunuh diri, sampai minum baikon. Banyak itu cerita baru-baru itu orang bunuh diri di pondok ya Gondang Legi saat itu 2 baru saja kejadian. Itu ya karena saking banyaknya dosa, terus tertutup hatinya, sumpek ya. Itu ya, maka Al-Imam Fudail bin Iyad itu salah seorang gurunya Imam Syafi'i, itu Imam Fudail bin Iyad mengatakan, idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka makbulun kabbalat ka khati'atuk. Ya, katanya Imam Fudail, kalau Anda ini tidak kuat diajak bangun malam wapo terasane, dijak wiritan sik kait 5 menit wis panas, wis gak enak kabeh. Padahal dijak ngobrol pirang-pirang jam yo tenang-tenang ae, tapi malika dijak wiritan sik kait lungguh wis panas kabeh, ngantuk ya. Terus dijak ngelakoni sholat sunat males, dijak poso sunah yo wis wegah males. Nah, kata Imam Fudail, ketahuilah kalau Anda dijak melakukan kebaikan kok apot, tak kuat. Nah, fa'lam annaka makbulun bi khati'atik, bahwa Anda terbelenggu dengan dosamu. Jadi dibebani dosa apa? Itu kita harus selalu teliti, harus jeli. Biasanya ngaji ke enak, biasanya tangi bengi gampang, biasanya ngelakoni sinau enak, kok gak enak. Itu harus sadar dosa apa aku. Terus harus banyak-banyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Malah lek perlu ya wudu yang baik, terus sholat sunat, sholat tobat, terus istighfar. Itu nanti pelong hilang beban itu loh. Sing asali males sergap, sing asali ya gak enak ibadah malah enak itu. Jadi maka supaya apa yang dinasihatkan oleh pengarang kitab ini, orang berhasil itu karena mengisi malam dengan aktivitas baik, terus supaya bisa kuat tidak tidur malam, kuat sinau ibadah di malam hari. Syaratnya di samping jangan kenyang-kenyang gitu lek warak yo gak iso. Terus yang kedua ya harus banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah ya. Makanya kita disuruh banyak-banyak istighfar, sampai saking pentingnya orang mohon ampunan dari dosa itu sampai dicontohkan oleh manusia yang paling sempurna, paling suci di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda wallahi, beliau sampai sumpah, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku mohon ampunan kepada Allah, wa atubu dan bertobat kepada Allah fil yaumi, sehari aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Nabi padahal manusia yang suci, tidak punya dosa sekecil apapun, tapi beliau istighfar, mohon ampun Allah, dan tobat setiap hari lebih dari 70 kali. Itu Nabi sampai seperti itu supaya umatku ya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampunan kepada Allah. Orang Kanjeng Nabi sing suci istighfar lan tobat lebih dari 70 kali, apalagi kita manusia yang selalu terkena dosa, berlumuran dosa. Itu harus banyak-banyak mengakui kesalahan dan harus banyak-banyak istighfar. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallah, manusia tobatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah, karena aku, kata Nabi, bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Nabi tobat padahal tidak punya dosa. Ini maksudnya umatiku seneng tobat gitu loh. Sebab setiap orang pasti ada dosa gitu loh. Nah, dosa itu seperti penyakit, sehingga malas ibadah, malas ngaji, wis ngantuk. Itu karena dosa gitu loh. Itu makanya yang namanya orang ahli ibadah itu tidak mesti banyak ibadah, tapi bisa meninggalkan perbuatan dosa. Kata Nabi, ittaqil maharima takun a'badan nas.
Ya, pesan Nabi, jauhi perbuatan yang haram, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, jauhi. Ya, kalau kamu begitu, takun a'badan nas, pasti kamu jadi orang yang paling ahli ibadah. Jadi ibadah itu ada dua sisi, satu menjalankan perintah, yang satu meninggalkan larangan. Tapi yang lebih menentukan itu kalau orang berusaha untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan dosa, apa itu dosa lisan, dosa mata, dosa tangan, apalagi dosa hati, itu ketika orang sudah bisa menjauhi perbuatan dosa, pasti dianggap jadi orang yang paling ahli ibadah. Tapi walaupun sergap yuan, sergap wiritan, sergap salat, tapi ya sergap ngilokno konco, senengane ngilokno koncone, selalu ganggu koncone, sama sekali tidak dianggap. Ya, mendingan gak patek akeh ibadah tapi ya bisa menjaga dari perbuatan dosa, gak tahu ganggu konco, gak tahu nyakiti koncone, gak tahu ngomong elek, gak tahu suudzon, gak tahu iri, gak tahu dendam. Ya, mendingan orang meninggal walaupun mungkin ibadahnya tidak banyak, tapi bisa menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Maka ya ini kesempatan kita di pesantren itu latihan, ya, latihan untuk supaya kita ini selalu bersih sehingga istiqomah melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan itu, ya. Di antaranya satu kita jangan banyak-banyak makan, ya. Yang kedua harus berusaha menjauhi perbuatan dosa. Tapi karena kita manusia ini tidak pernah luput dari dosa karena ada setan, kita ada nafsu, musuh yang paling berat, ya pasti kena dosa. Maka kita harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah. Jangan sampai kadang-kadang ini dibisiki karo setan. Ya, kate tobat katanya, ojo tobat saiki percuma, mungko ae lek wis tuwek. Ya. Mungko ae lek wis tuwek tobato. Ya, itu bisikan setan itu. Ya. Jangan karena ada yang tahu kapan datangnya kematian, tidak harus tua. Terus yang kedua, dosa ketika tidak segera ditobat itu numpuk-numpuk gitu loh. Tambah numpuk itu tambah beban, tambah menjadi beban, tambah berat. Ini yang dimaksud waqila man azhara nafsahu bil-lail faqad fariha qalbuhu bin-nahar. Ya, barang siapa ya yang menjadikan dirinya ya kuat tidak tidur malam, azhara itu ya asbane wong kang ya apa tadi saya terjemah azharu nafsahu itu bahasa Jawa nih yang natekno awake ora turu. Barang siapa yang azhar itu tidak menidurkan itu. Barang siapa yang tidak menidurkan dirinya bilaili di malam hari, faqad fari'a qalbu binar, maka sungguh hatinya gembira di siang hari karena tidak ada beban itu. Tidak susah, tidak sumpek. Melakukan apa ringan, ya. Itu karena bangun malam untuk aktivitas yang baik, supaya bisa melakukan malam itu diisi dengan baik, ya, tidak malas, ya. Maka di samping harus ditunjang, di samping tidak kenyang, ya. Terus yang kedua, ya harus menjauhi perbuatan dosa, ya. Saya supaya tidak ngantuk. Ya, saya bahasa Indonesia dari Qalal Musannif, semua membaca Arab dengan lahjah yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Kiai Musannif, dan sungguh sesuai bagiku sebuah nazam tentang makna ini. Barang siapa yang ingin menghimpun harapan-harapannya secara keseluruhan,
bukan jamalan, jumalan. Yang pertama jumalan, nanti yang kedua jamalan. Kalau jumalan itu jamak jumlah secara keseluruhan diperoleh. Kalau jamalan unta, maksudnya kendaraan ya. Lagi barang siapa yang ingin menghimpun harapan-harapannya secara kesemuanya, maka hendaklah menjadikan malam dalam menempuhnya sebagai kendaraan. Kurangilah makananmu supaya engkau memperoleh kuat tidak tidur malam. Jika engkau mau, wahai sahabatku, mencapai kesempurnaan. Dan dikatakan, barang siapa yang tidak menidurkan dirinya di malam hari, maka sungguh dia hatinya bergembira di siang hari. Ya sudah, saya kira itu aja dulu. Mari baca, ditutup dengan doa sholawat tibbul qulub sekali, sholawat busyra sekali. Kalau sholawat tibbul qulub tidak pakai wasalim ya. Sholawat tibbul qulub sekali, sholawat busyra sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. اللهم تقبل منفعنا بسر الفاتحة. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.